Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mata kuliah hari ini yaitu mengenai program remedial dan pengayaan dalam kurikulum 2013. Tujuan perkuliahan hari ini yang pertama masih dapat menjelaskan apa itu program remedial dalam kurikulum 2013. Mahasiswa dapat menjelaskan program pengayaan dalam kurikulum 2013. Nah, salah satu komponen penting dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran adalah program remedial dan pengayaan. Nah, setelah kriteria ketentuan minimal atau yang disingkat KKM ditentukan, maka capaian pembelajaran peserta didik dapat dievaluasi ketentuannya. Nah, peserta didik yang belum mencapai KKM berarti belum tuntas, wajib mengikuti program remedial. Sedangkan peserta didik yang sudah mencapai KKM dinyatakan tuntas dan dapat diberikan pengayaan. Nah, sekarang kita melakukan konsep tentang program remedial dan pengayaan. Nah, setelah kalian mengetahuinya, lalu kita nanti minggu depan akan belajar mengenai KKM-nya ya. Nah, remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Pembelajaran remedial diberikan setelah peserta didik diketahui belum mencapai KKM. Pembelajaran remedial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau hak peserta didik. Pada pembelajaran remedial, pendidik membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi secara mandiri, mengatasi kesulitan dengan memperbaiki sendiri cara belajar dan sikap belajarnya yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal. Nah, metode yang digunakan pendidik dalam pembelajaran remedial juga dapat bervariasi sesuai dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan sesuai dengan kesulitan yang dialami peserta didik. Pada pelaksanaannya, pembelajaran remedial adalah media juga harus betul-betul disiapkan oleh pendidik. Nah, teknik pelaksanaan remedial disesuaikan dengan jenis tingkat kesulitan peserta didik. Dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberian bimbingan secara individu. Hal ini dilakukan apabila ada beberapa anak yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individu. Nah, bimbingan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami peserta didik. Yang kedua adalah pemberian bimbingan secara kelompok. Apakah dalam peserta didik itu mengalami kesulitan yang sama? Nah, dalam yang sama itu kita bimbing secara berkelompok. Yang ketiga yaitu pemberian pembelajaran ulang dengan metode atau media yang berbeda. Nah, hal ini dengan syarat apabila peserta didik hampir semua tidak mencapai KKM. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan penyederhanaan materi, dengan memvariasikan cara menjanjikan materi, atau menyederhanakan tes yang dilakukan ya, apabila siswa tidak mencapai kriteria ketentuan minimal. Yang keempat adalah pemanfaatan tutor sebaya. Diberikan kepada tutor sebaya ini bisa dimanfaatkan oleh guru apabila ada siswa yang sudah mencapai KKM, di atas KKM, maka bisa dibantu untuk memberikan pelaksanaan pada remedial ini ya. Jadi nanti di sini siswa yang sudah mendapatkan nilai yang di atas KKM bisa membantu temannya yang di bawah KKM. Nah, pembelajaran remedial diakhiri dengan penilaian karena untuk melihat pencapaian peserta didik pada KD yang diremedial. Nah, pembelajaran remedial pada dasarnya difokuskan pada KD yang belum tuntas dan dapat diberikan berulang-ulang sampai mencapai KKM dengan waktu hingga batas akhir semester. Apabila hingga akhir semester pembelajaran remedial belum bisa membantu peserta didik mencapai KKM, maka pembelajaran remedial tersebut dapat dihentikan. Nah, ini ada beberapa contoh program remedial. Formatannya ya, bisa seperti ini. Identitas yang atas, KKM-nya berapa, nama salnya siapa, nilai ulangannya berapa, indikator yang tidak dikuasainya, indikator nomor berapa saja. Kan kita membuat soal misalkan 5 soal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sesuai dengan indikator KD yang sudah kita tetapkan. Nah, bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial ini apakah diberikan bimbingan khusus atau tugas individu atau apa. Nah, nomor yang dikerjakan dalam tes nanti akan diulang lagi nomor dikerjakan tes. Misalkan indikator 2, 3 kenapa jadi 4? Karena yang nomor setiap satu KD itu diberikan 2 soal lagi, dibuat soal 2 lagi dengan
sederhana lagi ya. Jadi kalau 2, 3 berarti dibuat soal 1, 2, 3, 4 jadi 4. Nilai tes remedial setelah di remedial adalah 70 sehingga keterangannya tuntas. Nah, untuk yang base ini indikator yang tidak dikuasai indikator nomor 3. Diberikan tugas khusus, nanti di tesnya adalah 3 dan 4 ya, 2 soal dari 1 KD itu. Nilai tes remedial 80. Nah, untuk menentukan nilai akhir itu biasanya ada alternatif 1, yaitu dilihat dari nilai tes remedial akhir. Nah, misalkan asalnya 65 jadi 70, asalnya 1 jadi 80. Tetapi alternatif 1 ini terkadang membuat cemburu sosial, karena misalnya ada yang sudah mencapai KKM 75 tetapi yang ikut remedial ternyata dia mencapai lebih dari KKM 85. Nah, ini akan membuat kecemburuan sosial di mata siswa. Maka alternatif 1 itu kurang bagus. Ada alternatif kedua adalah rata-rata nilai ulangan dan nilai remedial. Nah, rata-ratanya berapa? 65, misalkan tambah 65 sama 70, bahkan nilai rata-ratanya sekitar 66 sekian. Nah, nanti hasil akhirnya adalah hasil dari nilai KKM ya, seperti itu. Nah, dan seterusnya, sehingga ini tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial. Adapun alternatif ketiga, yaitu alternatif apabila yang mengikuti remedial, maka peserta didik itu mendapatkan nilai yang sama sesuai dengan batas minimum KKM, sehingga berapapun nilainya pada saat nilai tes baik 80 atau 70, apabila KKM 70 maka dia akan 70 pada nilai akhirnya. Nah, itu ya. Nah, di sini bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial ada beberapa cara. Bisa dengan pemberian bimbingan secara khusus, perorangan bagi didik yang belum atau mengalami kesulitan dengan penguasaan KD, pemberian tugas yang sifatnya menyederhanakan ya. Ini bisa menyederhanakan strategi, bisa menyederhanakan materi, bisa menyederhanakan soal. Materi dan waktu pelaksanaan program remedial ini diberikan hanya pada KD atau indikator yang belum tuntas saja. Kalau bisa difokuskan, program remedial ini dilaksanakan setelah mengikuti tes atau ulangan KD tertentu atau sejumlah KD dalam satu kesatuan. Nah, teknik pelaksanaan penugasan remedial biasanya diakhiri dengan tes bila jumlah peserta didik yang mengikuti remedial adalah maksimal 20%. Jadi kalau penugasan individu ya. Sedangkan penugasan kelompok diakhiri dengan tes individu, lisan atau tertulis bila jumlah peserta didik yang mengikuti remedial lebih dari 20%. Atau kurang dari 50%, maka ini bisa dengan kelompok. Nah, pembelajaran ulang, kalau diulang lagi secara keseluruhan, syaratnya apabila ini dilakukan tes secara individu, bila jumlah peserta didik mengikuti remedial lebih dari 50%. Ya, ini maka harus diulang lagi medianya, strateginya, materinya, semua disederhanakan. Nah, yang selanjutnya adalah pengayaan. Apa sih pengayaan? Kalau remedial itu adalah yang tadi nilai siswa yang di bawah KKM maka wajib mengikuti pengulangan materi. Sedangkan pengayaan ini khusus untuk yang nilainya di atas KKM ya. Jadi pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Fokus pengayaan di sini adalah memperdalam atau memperluas dari kompetensi yang telah dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian atau ulangan harian ya. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan sekali, tidak berulang-ulang kali seperti halnya remedial. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian atau tidak ada ulangan lagi ya, seperti halnya remedial. Kalau remedial ada. Nah, bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan ada 2 cara ya. Bisa kelompok. Nah, kalau kelompok itu adalah belajar kelompok adalah kelompok peserta didik yang melebihi minat dan tertentu ini diberikan tugas secara kelompok, misalnya membaca atau diberikan soal
membaca di perpustakaan di jam pelajaran atau di luar jam pelajaran. Jadi diberikan soal khusus ya, atau materi khusus sesuai dengan minat dari peserta didik mengenai KD tersebut. Sedangkan yang kedua adalah belajar mandiri. Nah, di sini secara mandiri peserta didik belajar menyelesaikan sesuatu yang diminatinya, atau di sini belajar mandiri bisa juga menjadi tutor untuk temannya yang nilainya di bawah KKM, seperti itu. Nah, pelaksanaan program pengayaan ini dapat ditempuh: satu, pemberian bacaan tambahan, berdiskusi yang tujuannya memperluas wawasan bagi KD tertentu. Kalau matematika biasanya difokuskan pada latihan soal yang misalnya berbentuk HOTS ya. Yang kedua, misalnya pemberian tugas untuk melakukan analisis gambar, model, bacaan ya, atau memberikan soal-soal latihan tambahan yang bersifat pengayaan, membantu guru dalam membimbing temannya yang belum mencapai ketentuan, atau yang selanjutnya itu memanfaatkan waktu pelaksanaan program pengayaan ya. Yang pertama yaitu materi pengayaan diberikan sesuai KD atau indikator yang dipelajari, bisa berupa penguasaan materi yang dipelajari ataupun berupa pengembangan materi. Waktu pelaksanaan program pengayaan setelah mengikuti tes ulangan atau sesuai 1 KD itu pada saat pembelajaran di mana siswa lebih cepat tuntas dibandingkan teman lainnya, maka dilayani dengan program pengayaan. Contoh program pengayaan ini adalah salah satu contohnya. Ada identitas, nama siswanya siapa, nilai ulangannya, bentuk pengayaannya apa, misalkan memberikan soal. Nah ini ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.